Bismillah, untuk pertanyaan pertama ini jawaban dari teman-teman relawati sudah sangat luar biasa, lengkap, detail ya. Cuman saya hanya menambahkan saja bahwa eh, keraguan ibu untuk memberikan ASI secara DBF saja itu bisa dipastikan dengan cara melihat tanda ASI cukup. Ya, tadi udah disampaikan kalau usianya 2 bulan berarti minimal 6 kali dalam 24 jam. Warnanya kuning cerah dan tidak pekat, tidak berbau tajam, dan bayi tidak demam. Ya, demam ini di atas 37,6 derajat, sekitar seperti itu, 37 ke atas ya. Nah, selama tidak ada tanda-tanda ini, maka artinya asupan cukup. Tapi kalau kenyataannya bayinya rewel, bayinya nangis terus, itu karena sebab lain yang bisa jadi karena efek dotnya itu. Karena dot memang enak bun, karena apa, kan dia dituang aja udah mancur, apalagi kalau dikenyot. Nah ini efeknya lama-lama bayinya bisa menolak menyusu ke bundanya kalau dilanjutkan terus menerus ya. Jadinya memang harus diikhtiarkan, coba ditenangkan bayinya ketika rewel tanpa dot, tapi tetap juga harus aware dengan tanda ASI cukup. Bisa juga suplementasinya atau penambahan ASINya, jika ibu ragu ASINya cukup dengan DBF, bisa menggunakan suplementasi selang NGT ya. Benar yang dikatakan Suster Ari, bisa relaktasi artinya menyusu kembali ya, meskipun ASINya udah cukup, udah banyak, tapi ragu dengan DBF, maka relaktasinya ya dengan menambah ASI perah melalui selang NGT. Itu di YouTube juga ada. Kemudian supaya ibu lebih yakin lagi untuk DBF, cek dulu lidah bayi ada tongtai apa tidak, karena tongtai ini bisa mempengaruhi daya hisap bayi yang menyebabkan ASI yang masuk juga kurang. Kemudian cek payudara bunda ada sumbatan atau enggak, ada payudara bengkak atau enggak, karena ketika payudara bengkak, lidah bayi sulit memompa areola sehingga ASI yang masuk juga tidak maksimal. Seperti itu. Ini teknisnya. Semua solusi teknisnya, tapi solusi yang non teknis jangan lupa, yaitu pahami perintah Allah di Al-Baqarah 233 itu menyusui dari perbuatannya menyusui. Kalau memberi pakai dot itu memberi ASI ya. Nah, maknanya menyusui ini banyak hikmahnya bunda. Ketika bayi lebih banyak menyusu ke ibunya, artinya bondingnya juga lebih lekat dan lebih lama, karena penelitian ilmiah menunjukkan ASI, kadar lemak dalam ASI manusia itu sangat sedikit, dan karena sedikit itu dia menjadi mudah lapar. Kalau mudah lapar akhirnya sering menyusu akhirnya sering digendong bundanya, sering skin to skin, akhirnya bondingnya kuat, karena memang anak manusia diciptakan Allah supaya imunnya kuat dari kolostrum, dari kandungan ASI, dan otaknya kuat, pinter, cerdas untuk kehidupan nanti setelahnya. Beda dengan mamalia lain. Nah, hikmah menyusui banyak, dia produksi ASI sesuai yang dibutuhkan bayi. Peran air liur di puting itu juga berkoordinasi dengan mikroba dalam tubuh bayi supaya dia bisa bekerja sama dengan mikroba dalam perut bayi, usus bayi. Seperti itu. Manfaat DBF banyak sekali yang tidak bisa digantikan dengan media lain. Pelajari lagi ya. Jadi tetap semangat. Untuk konsultasi lebih lanjut nanti bisa dengan konselor laktasi terdekat atau seperti yang disampaikan Suster Ari di kalimat paling bawah. Semoga membantu.